Berikutnya adalah contoh soal tentang hukum satu termodinamika pada sistem tertutup. Misalnya diketahui sebuah silinder berpiston berisi uap jenuh dengan massa 5 kg pada tekanan 300 kPa. Dipanaskan pada tekanan konstan sampai temperaturnya mencapai 320 derajat Celcius. Hitunglah kerja yang dapat dihasilkan oleh sistem dan panas yang dibutuhkan oleh sistem selama proses. Dari soal ini kita bisa gambarkan skemanya sebagai berikut. Nah, ini kalau digambarkan skemanya itu adalah seperti ini. Jadi ada sebuah silinder berpiston, kemudian ini isinya adalah uap jenuh dengan massa 5 kg, lalu tekanannya adalah 300 kPa. Kemudian di sini ada batang torak terhubung ke poros engkol. Ketika terjadi proses pemanasan, uap jenuh itu kalau dipanaskan, dia sudah dalam fase uap jenuh dipanaskan, maka dia akan berubah fase atau bukan berubah fase. Temperaturnya itu akan naik. Kemudian di sini dinyatakan bahwa proses pemanasannya terjadi pada tekanan konstan. Kalau tekanannya konstan, maka ketika terjadi proses pemanasan, gas itu ketika dipanaskan dia akan memuai. Kalau tekanannya konstan, maka proses pemanasan kemudian pemuaian itu akan mendorong torak ini ke atas. Toraknya akan terdorong ke atas sehingga di sini ada perubahan volume. Mula-mula volumenya sekian, ini adalah V1. Kemudian yang kedua itu adalah sekian. Ini menjadi V2. Ini V-nya huruf besar. Ini adalah V1, kemudian ini adalah V2. Ada perubahan dari V1 menjadi V2, volumenya meningkat. Kemudian dalam proses pemanasan ini, kalau awalnya uap jenuh, kalau dipanaskan, maka dia akan menjadi uap panas lanjut. Uap panas superheat. Superheat ini adalah uap panas lanjut atau superheat. Kemudian karena sistemnya tertutup, maka di sini massanya tetap masih 5 kg. Proses pemanasan terjadi pada tekanan konstan, sehingga ini tekanannya juga 300 kPa. Kemudian dipanaskan sampai temperaturnya mencapai 320 derajat Celcius. Sehingga ini adalah properti fluida pada kondisi 2. Kemudian kalau misalnya ini digambarkan di diagram TV seperti ini, maka kondisi awal itu P-nya adalah 300 kPa. Fasenya uap jenuh, sehingga titiknya ada di sini. Titiknya di sini. Ini adalah titik 1. Kemudian dari titik 1 itu akan bergerak ke titik 2. Proses pemanasannya konstan. Sehingga ini akan mengikuti garis tekanan konstan yang warnanya ungu ini. Tekanannya konstan sehingga ketika dipanaskan dia akan mengikuti garis tekanan konstan. Sampai di temperatur 300 derajat Celcius. 300 derajat Celcius kira-kira di situ misalnya. Nah, ini 320 derajat Celcius. Ketika tadi uap jenuh, kita bisa cek berapa ini temperatur jenuhnya. Sehingga nanti di sini ini temperaturnya berapa bisa dicari. Kalau kita lihat 300 kPa. 300 kPa itu berarti 3 bar. 3 bar. Ini 3 bar, maka di sini temperatur jenuhnya adalah 133,6. Sehingga di sini adalah sebesar 133,6 derajat Celcius. Ini suhunya Celcius. Nah, kalau digambarkan fasenya seperti ini skemanya. Ini adalah titik 2. Titik 2 itu proses pemanasannya pada tekanan konstan sampai di temperatur 320 derajat Celcius. Kemudian pertanyaannya adalah kerja yang dapat dihasilkan oleh sistem. Kerja yang dapat dihasilkan oleh sistem berarti
ini ada perubahan volume. Berarti ini adalah kerja yang dihasilkan oleh batas sistem karena ada moving boundary atau perubahan batas sistem. Tadinya awalnya pada posisi 1, batas sistemnya adalah yang merah ini. Ini sistemnya. Kemudian pada kondisi 2, sistemnya adalah ini. Nah, di sini batas sistemnya berubah dari kondisi 1 ke kondisi 2. Ketika sistem itu ada perubahan batas sistem, maka itu bisa menghasilkan kerja. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa kerja yang dihasilkan. Atau ini adalah boundary work-nya. Boundary work-nya itu sama dengan berapa? Besarnya kerja yang dihasilkan oleh batas sistem, kalau ini itu adalah proses pada tekanan konstan. Kalau prosesnya itu terjadi pada tekanan konstan, maka boundary work-nya itu adalah P dikalikan dengan integral dari 1 ke 2 dV. Atau kalau rumus umumnya WB itu sama dengan integral dari 1 ke 2 P dV. Nah, karena tekanannya konstan, P-nya ini adalah konstan, maka ini P-nya bisa keluar, pindah ke depan. Sehingga kemudian ini menjadi WB itu sama dengan integral dari 1 ke 2 dV. Oh, ini asalnya dari sini. Sehingga kemudian WB itu sama dengan P dikalikan dengan V2 minus V1. Karena prosesnya itu adalah isobaris. Nanti bisa dicek di materi. Ini prosesnya adalah isobaris. Nah, kemudian volume ini tidak diketahui, tetapi yang diketahui itu adalah masanya. Kita ingat lagi bahwa volume itu adalah massa dikalikan dengan volume jenis. Masanya ini diketahui, volume jenis bisa dicari. Sehingga ini nanti bisa kita ganti WB itu sama dengan P dikalikan dengan massa, kalikan ini ganti V kecil, V2 minus V1. P-nya ada, massanya ada, V2 dan V1 kita bisa cari dari kondisi 1 dan kondisi 2. V2 itu adalah V pada kondisi 2. Kondisi 2 ini fasenya adalah uap panas lanjut. Berarti uap panas lanjut pada tekanan 300 kPa, temperatur 320 derajat Celcius. V-nya berapa? Nah, V2-nya 300 kPa atau 3 bar. Kemudian temperaturnya adalah 320 derajat Celcius. Nah, ini temperaturnya. Maka diperoleh ini VUHS. Sehingga V-nya adalah 0,907 meter kubik per kilogram. Jadi V2-nya itu adalah V pada 300 kPa, 320 derajat Celcius. Diperoleh 0,907 meter kubik per kilogram. Kemudian V1-nya V1 itu adalah volume jenis
pada fase uap jenuh, kemudian tekanannya 300 kilopascal. V1-nya berarti volume jenis pada fase uap jenuh, berarti Vg, kemudian pada tekanan 3 kilopascal atau 3 bar. Berarti diperoleh Vg-nya adalah ini, 0,6058. Tulis di sini V1 sama dengan Vg pada 300 kilopascal, kemudian uap jenuh. Kemudian ini besarnya adalah 0,6058 meter kubik per kilogram. Nah, V1 sudah ada, V2 ada, tekanan, massa semuanya ada, maka WB-nya bisa dihitung. Kerja boundary atau kerja akibat perubahan batas sistem adalah P dikalikan M dikalikan V2 minus V1. P-nya adalah 300 kilopascal. Setarakan dulu satuannya. Kilopascal. P itu sama dengan F per A. Berarti ini Newton per meter persegi. Itu kalau satuannya adalah Pascal. Jadi Pascal itu setara dengan Newton per meter persegi. Newton itu adalah massa kali percepatan, kilogram meter per sekon kuadrat. Ini dibagi dengan meter kuadrat. Coret. Sehingga 1 Pascal itu setara dengan kilogram per meter sekon kuadrat. Masukkan ke satuan asli supaya nanti Anda bisa coret-coret satuannya ketemu satuan akhir. Ini kalau kilopascal tadi, kalau Pascal ya, berarti kalau itu kilopascal ya dijadikan Pascal. Berarti kalau itu 300, maka ini 300 kilopascal. Berarti itu kan 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pascal dikalikan dengan 5 kilogram dikalikan dengan V2-nya. V2-nya tadi adalah 0,907. Dikurangi 0,6058. Satuannya adalah meter kubik per kilogram. Kalau satuannya mau disetarakan, berarti ini kalian 3 kali 10 pangkat 5 kilogram per meter sekon kuadrat dikalikan 5 kilogram kalikan 0,907 minus 0,6058 meter kubik per kilogram. Supaya setara. Nah, ini kemudian bisa dicoret satuannya. Ini kilogram dengan kilogram hilang. Kemudian ini meter, ini tinggal meter kuadrat. Setelah itu dihitung, kemudian satuan akhirnya adalah ini diperoleh (150.600) kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, satuan apa ini kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat? Misalnya kita mau lihat, ini adalah usaha. Usaha W itu kan sama dengan F kali S. Ini Newton meter. Nah, Newton tadi itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Dikalikan dengan meter. Berarti ini adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Atau ini usaha itu kan satuannya joule. Nah, berarti ini setara dengan joule.
Ini sama dengan 150.600 Joule. Atau ini bisa disederhanakan menjadi 150,6 kilojoule. Nah, ini adalah kerja yang dihasilkan oleh gerakan piston dari posisi V1 di sini menjadi posisi V2. Ini bisa menghasilkan kerja sebesar 150,6 kilojoule. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa panas yang dibutuhkan oleh sistem selama proses? Nah, ini kan dipanaskan. Ada sumber panas di sini. Ini panas yang disuplai ke dalam sistem berapa? Jadi, pada proses ini itu ada Q yang masuk. Ada Q. Nah, Q yang masuk itu besarnya berapa? Itu adalah pertanyaan berikutnya. Q-nya berapa? Q-nya itu bisa dihitung dengan persamaan konservasi energi pada sistem tertutup. Hukum 1 termodinamika pada sistem tertutup. Itu adalah dari rumus dasarnya Q minus W sama dengan delta E. Perubahan energi yang terjadi pada sistem tertutup itu bisa terdiri dari perpindahan panas, bisa kerja. Kemudian besarnya energi Q minus W tadi itu adalah setara dengan delta U. Jumlah energinya adalah energi dalam ditambah energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, ini sistemnya diam saja. Kalau diam saja, stasioner, maka energi kinetiknya sama dengan 0. Kemudian tidak ada perubahan elevasi, energi potensial juga sama dengan 0. Sehingga kemudian persamaan konservasi energi untuk sistem tertutup tadi itu adalah sebesar Q minus W itu sama dengan delta U. W-nya tadi sudah dihitung. Sekarang yang ditanyakan adalah Q. Maka Q sama dengan delta U ditambah W. W-nya sudah ada, sekarang delta U. Delta U besar itu kan sama dengan U kecil dikalikan dengan M. M-nya sudah ada. U kecilnya ini bisa dicari. Berarti ini adalah kalau delta itu ya U2 minus U1. Delta U sama dengan U2 minus U1 dikalikan dengan M. Maka ini menjadi M U2 min U1 ditambah W. U2-nya sama seperti tadi, kondisi 2. Uap panas lanjut dengan tekanan 300 kPa dan temperatur 320 derajat Celcius. Maka di sini U-nya UHS, U-nya adalah ini. Nah, 2838,1. M-nya adalah 5 kg. Ini 2838,1 dikurangi U1-nya. U1-nya adalah UG pada 3 bar. Nah, ini adalah U1. (2543,6). Ini adalah 2543,6. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Satuan jangan lupa selalu ditulis karena nanti akan kelihatan ini satuan akhirnya apa, supaya nanti tidak ada rumus atau satuan yang salah. Baru kemudian ini bisa dihitung hasilnya 1472,5. Satuannya ini kilogram dicoret, ini adalah kilojoule. Jangan lupa ini ditambah dengan 150,6 kilojoule. Nah, ini
Berarti hasilnya adalah 1623,1 kilojoule. Nah, ini energi dalam dengan energi pada batas sistem satuannya sama-sama kilojoule. Jadi ini satuannya sudah setara. Jadi ini Q-nya adalah sama dengan 1623,1 kilojoule. Kalau Anda perhatikan WB-nya ini positif. Ini tandanya adalah positif. Artinya sistem menghasilkan kerja. Positif artinya sistem menghasilkan kerja. Kemudian Q-nya kalau Anda perhatikan ini juga positif. Artinya ada panas dari luar, jadi positif itu artinya panas masuk ke dalam sistem. Nah, ini kalau kita lihat secara logika sesuai dengan kasusnya, sistem menghasilkan kerja dari perubahan boundary V1 menjadi V2 mengembang, ini menghasilkan kerja sehingga W-nya positif. Kemudian ini dipanaskan berarti ada Q yang masuk sehingga di sini Q-nya juga positif. Demikian untuk contoh hukum satu termodinamika pada sistem tertutup.